Saya orang Jawa ikut mendorong pemerintah untuk menetapkan apa yang terjadi di Sumatera sebagai bencana nasional. Ratusan korban yang meninggal itu sudah merupakan kehilangan yang sangat besar dan kesedihan yang sangat mendalam. Gelondongan-gelondongan kayu yang menghantam rumah-rumah penduduk itu harus dipakai untuk membangun kembali rumah-rumah mereka. Kayu-kayu yang mengambang di sungai-sungai, danau-danau, dan pantai itu jangan sampai diambil oleh mafia, pemilik-pemilik modal, korporasi, oligarki, dan oknum-oknum pemerintah. Pemerintah harus membiayai penggergajiannya dan membiayai seluruh pembangunan rumah-rumah penduduk. Proyek-proyek besar atau proyek-proyek strategis nasional yang akan dieksekusi di tahun 2026 di Pulau Jawa, kalau bisa dibatalkan dan alihkan seluruh anggarannya untuk kembali membangun Sumatera. Secepatnya bangun kembali jalan-jalan rayanya, seluruh desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi harus tersambung semua. Pulihkan secepatnya akses listrik, internet, dan komunikasi. Bangun secepat mungkin jembatan-jembatan darurat yang aman dan kokoh sambil terus mempersiapkan membangun jembatan-jembatan permanennya. Proyek-proyek di Jawa semisal pembangunan tanggul laut atau rencana memperpanjang jalur Wush sampai Jawa Timur, hentikan. Sudah cukup selama belasan atau puluhan tahun masyarakat Jawa dibenci seluruh masyarakat luar Jawa karena dianggap masyarakat Jawa lah yang merampok seluruh kekayaan bumi luar Jawa dan dibawa ke Jawa dan hanya dipakai untuk membangun Jawa. Masyarakat Jawa dianggap kaya-kaya, infrastruktur bagus, sedangkan di luar Jawa masyarakatnya miskin dan infrastrukturnya menyedihkan. Masyarakat Jawa tidak pernah merampok kekayaan pulau lain karena di Jawa pun masih banyak sekali masyarakat yang kekurangan, mengalami hidup yang sangat pahit, dan jalan-jalannya pun rusak. Kekayaan bumi pulau lain bukan dirampok oleh masyarakat Jawa, tetapi dirampok oleh mereka yang membajak setiap era pemerintahan dan selalu mengatasnamakan untuk rakyat atau Jawa, padahal semuanya untuk kekayaan diri mereka sendiri. Jawa pun sudah rusak. Lingkungan hutannya, ekosistem gunungnya, sungainya, lautnya, semuanya ditambang oleh kerakusan kelompok-kelompok yang sangat merusak ini. Jawa silahkan terus membangun selama biayanya berasal dari kekayaan di Pulau Jawa. Tetapi jika dibangun dari kekayaan yang diambil dari seluruh pulau di luar Jawa, baiknya hentikan. Saatnya membangun seluruh pulau dengan merata. Jangan tarik kekayaan dari suatu pulau ke Jawa, tapi gunakan kekayaan dari pulau itu untuk membangun pulau-pulau tersebut. Hentikan pengerusakan ekosistem, hentikan eksploitasi sumber daya alam, hentikan pembabatan hutan dimanapun. Negara seharusnya menjaga luasan hutan dan idealnya malah menambah luasannya, bukan mempersempitnya. Negara-negara lain yang minim sumber daya alam saja banyak yang bisa kaya melalui penguasaan teknologi, industri bernilai tinggi, layanan keuangan, pariwisata, dan ekspor produk olahan. Mengapa Indonesia tidak mengambil langkah ini? Kami sebagai rakyat pun paham akan sulitnya jika negara mengambil langkah ini, karena jika menempuh jalan ini, negara harus berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, criminal justice system harus tegak, sumber daya manusia harus sangat terdidik, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan, dan ekonomi harus selalu berbasis inovasi. Penanganan seluruh kebencanaan di Indonesia terlihat sekali akan ketidaksiapannya, terlihat sekali seperti tidak pernah menyiapkan berbagai simulasinya atas berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Negara lain sebelum bencana terjadi sudah bisa memindahkan sementara warganya ke tempat yang aman. Sedangkan di negeri ini, seolah rakyatnya dibiarkan sendiri untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing menggunakan kemampuan mereka masing-masing. Sebenarnya saya takut dan tidak cukup berani mengupload konten ini